Oke, selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana keadaan semua, Bapak Ibu? Alhamdulillah. Saya sedikit agak terlatih. Walaupun keadaan begini, tetap semangat karena kita di sini, insya Allah, memberikan sumbangsi untuk Bapak Ibu sekalian. Sedikit pengetahuan yang kami ketahui, sedikit kelebihan yang kami ketahui. Alhamdulillah, puji syukur kita atas kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada hari ini kita dapat berkumpul di tempat yang berbahagia ini guna mengikuti seminar pelatihan karya tulis ilmiah. Hari ini tanggal 29 Oktober 2020 bersama saya selaku moderator Kurniawan. Dan kali Bapak Ibu sudah ada kenal, kebetulan semester 1 yang saya pribadi juga mengajar Bapak Ibu sekalian. Alhamdulillah, walaupun hari ini ya hari libur, tapi kita semua yang berada di tempat ini tidak kebanyakan orang di luar sana menjadi hari libur ini ya momentum Maulid Nabi ini menghabiskan waktu beristirahat di rumah ya bersantai-santai di rumah. Akan tetapi kita yang hadir pada kesempatan ini datang di tempat ini kita tetap produktif. Kita tetap produktif, di mana di sini kita bisa memperoleh ilmu. Dan adapun kedatangan kita di sini ya tujuannya untuk berdiskusi, untuk sharing, dan termasuk walaupun film ya. Masalah keperluan adalah diskusi yang Allah itu yang berjalan. Siapa yang keluar atau menuntut ilmu, menempuh suatu jalan untuk menuntut ilmu, ya termasuk kita sekarang ini aktivitas kita sekarang ini, insya Allah menjadi bekal kita untuk Allah kemudian memudahkan jalan kita menuju ke surga. Di tempat Bapak Ibu sekalian, langsung saja sudah ada pemateri Ibu Nurul Karimatul Mulia. Saya baca dulu identitasnya, biografi beliau. Beliau atas nama Nurul Karimatul Mulia, MAG, Magister Agama, Master Agama. Lahir di Lima, 17 Mei 1995. Lima bagian mana itu? Kota Lima. Saya juga lahir di Lima di Singkasari. Singkasari yang ngarahnya ke Gunung Kelamaran Bapak Ibu. Cuma menetap di waktu. Alamat sekarang di lingkungan Polo, T4, T2, Kecamatan Muda, Kabupaten Lampung, Nusa Tenggara Barat. Barangkali Bapak Ibu belum puas mendapatkan ilmu di forum ini, jadi Bapak Ibu bisa langsung melakukan ini di rumah. Oke, selanjutnya ada juga Instagram beliau, Nurul Karimatul Mulia, email @nurulkarimatul. Selanjutnya pendidikan Madrasah Ibtidaiyah Negeri Kandai 2 tahun 2000 sampai 2006. Kemudian pendidikan Madrasah Sanawiyah Kandai 2006 sampai 2009. Madrasah Hadiah Negeri Kandai 2019 sampai 2012. Selanjutnya riwayat pendidikan perguruan tinggi Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta 2012 sampai 2015. S2 tadi S1 sekarang S2 UIN Sunan Gunung Jati Bandung 2017 sampai 2019. Sekarang beliau guru GTT Man Kandai Lampu dan aktif juga sebagai penyuluh agama Islam non-PNS Kabupaten Bogor. Selanjutnya ada juga sebagai dai kesehatan Kabupaten Bogor. Prestasi beliau disudahwati dengan predikat cum laude. Jadi cum laude itu luar biasa Bapak Ibu ya, sudah terbukti. Juara 2 SI STTNAS Jakarta. Beliau kuliah juara 2 TI lah Ibnu IPTNU Bandung 2016. Kemudian nominasi
Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih saya ucapkan pertama-tama kepada Bapak Moderator yang sudah memberikan waktu dan kesempatan kepada saya untuk menemani teman-teman dalam beberapa menit ke depan. Kemudian yang saya hormati pula tidak lupa penggagas ataupun founder daripada acara ini, Bapak Muhammad MPG. Terima kasih sudah menggagas luar biasa kegiatan mahasiswa kita pada hari ini. Insya Allah semoga kedepannya kegiatan-kegiatan seperti ini akan tetap dilaksanakan. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa habibina wa syafi'ina Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Apa kabar teman-teman semua? Sehat ya? Alhamdulillah. Mungkin bagi yang sudah mengenal saya di semester 1, ada yang semester 3 atau semester 5? Oh iya, perlu saya sudah perkenalan diri ya. Saya memang lebih banyak untuk semester ini di semester 1 di Prodi PBA, MPI dan KPI mengaku mata kuliah studi Al-Quran atau Ulumul Quran. Pada kesempatan kali ini sebenarnya saya merasa tidak enak hati sejujurnya, karena saya merasa di sini masih sangat junior, masih pemula, bahkan amatir kalau dibandingkan dengan Pak Muhasim sendiri dan Pak Kurniawan yang berada di sebelah saya dalam hal penulisan karya tulis ilmiah. Tetapi mungkin sedikit yang saya punya, ilmu yang saya punya selama saya kuliah baik S1 maupun S2 tentang karya tulis ilmiah ini mungkin bisa bermanfaat kepada teman-teman ya. Ya, jangan melihat bagaimana sayanya, tetapi lihat bagaimana isinya. Insya Allah ini akan bermanfaat ke depannya buat akademik teman-teman semua. Sesuai dengan tajuk daripada acara kita, bahwasanya ini merupakan pelatihan karya tulis ilmiah mahasiswa dari Style Al-Tumpu yang akan diselenggarakan sebanyak 4 gelombang, gitu ya Pak ya. Di gelombang pertama ini kebetulan saya mendapat pilihan pertama untuk menyampaikan tulis. Silakan. Langsung di depan aja enggak Pak? Ya. Ya, baik. Nah, di dalam materi ini saya akan mengulas diantaranya adalah teori-teori dasar apa itu karya tulis ilmiah dan urgensinya atau seberapa pentingnya si karya tulis ilmiah ini khususnya bagi mahasiswa kita. Jadi ketika kita memutuskan untuk menjadi mahasiswa, maka konsekuensinya mau tidak mau kita harus belajar, kita harus mahir dalam hal karya tulis ilmiah. Karena ketika teman-teman ingin lulus, salah satu persyaratan wajib yang harus teman-teman buat, yang harus teman-teman lakukan adalah penelitian dan skripsi bagi S1. Nah, itu mau tidak mau itu, karena kalau mau lulus ya berarti harus nulis skripsi. Kalau untuk S2 namanya tesis, untuk S3 namanya disertasi. Ya baik, langsung saja. Ya teman-teman mungkin, ya itu ada sedikit prolog dari saya. Ada 2 foto dan tulisan di bawahnya adalah who cares, who dares, dan who smarts. Ya, 3 kata ini saya rasa sangat penting bagi saya pribadi. Kenapa? 3 kata ini yang membuat saya berada di dalam 2 foto tersebut. Ya, 2 foto tersebut. Foto pertama. Kabel VGA-nya memang gangguan. Oh gitu ya. Tapi kadang-kadang. Ini nggak bisa digerakin. Iya. Ya, foto pertama itu foto dengan latar belakang menara Petronas atau menara Twin Tower di Malaysia. Twin
Betul. Kemudian foto yang kedua ya saya memegang piala. Kenapa saya tunjukkan dua foto ini teman-teman? Bukan saya sombong, muncul pria dan sebagainya ya. Tapi ini hanya sekedar untuk memotivasi teman-teman semua bagaimana titik balik proses perjuangan ketika saya menjadi seorang mahasiswa, ketika saya berada di posisi teman-teman semua. Jadi, who cares, who dares to start, artinya siapa yang peduli, siapa yang berani, siapa yang memulai, itu artinya nanti diri kita pribadi sendiri. Ketika teman-teman punya cita-cita, maka teman-teman sebisa mungkin memulai, sebisa mungkin berani, dan sebisa mungkin peduli. Kalau kita tidak peduli, kita tidak mulai, kemudian kita tidak berani, maka pencapaian-pencapaian yang ada di dalam hidup kita itu tidak akan terjadi. Ya. Ini menandakan bahwasanya teman-teman bisa bermimpi setinggi apapun, bermimpi seluas apapun, bermimpi menjadi apapun. Jadi seperti itu. Jadi saya ke Malaysia juga karena saya seharusnya sebagai mahasiswa. Saya alhamdulillah diberikan anugerah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadi qari'ah, kemudian menjadi penulis selama menjadi mahasiswa, akhirnya dipercaya menjadi perwakilan kampus untuk pentas di negara bagian Pahang Malaysia pada saat itu Desember 2014 yang bersama tim kampus UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta. Saya pentas di sana dan berada di sana kurang lebih 10 hari di negara yang Filipina ya. Iya. Kemudian yang piala yang kedua itu pernah saya ketika saya ikut lomba, saya pernah memborong 3 piala sekaligus. 3 piala sekaligus dalam satu event, 2 piala sekaligus. Itu bukannya apa ya, ini tiga pernyataan ini. Who cares, who dares, who start. Kalau kita tidak berani, kalau kita tidak peduli, kalau kita tidak mulai, kita nggak akan bisa mencapai itu semua. Jadi begitu ya teman-teman, sekedar ngomong. Baik, selanjutnya kita harus memulai. Ketika kita berbicara masalah karya tulis ilmiah, maka hal yang paling mendasar yang harus teman-teman ketahui adalah definisinya atau pengertiannya. Nah, di sini ada banyak sekali sebenarnya pengertian atau definisi daripada karya tulis ilmiah itu sendiri. Bisa jelas kelihatannya di slide-nya. Oke. Di sini saya akan mengutip 2 saja pendapat. Yang pertama adalah pendapat dari Awidya Makarya. Beliau mengatakan bahwasanya karya tulis ilmiah adalah suatu karya, suatu tulisan, suatu naskah yang muat dan mengkaji suatu masalah tertentu dengan menggunakan kaidah-kaidah keilmuan. Ya, artinya karya tersebut adalah karya yang bersifat ilmiah. Karya tersebut memuat suatu masalah yang di dalamnya kita kaji menggunakan kaidah-kaidah keilmuan. Jadi tidak bisa sembarangan. Menurut beliau seperti itu. Kemudian kita lihat menurut pendapat University of Southern California, USA. Nah, di dalam website-nya saya mengutip bahwasanya karya tulis ilmiah atau academic writing itu refers to a style of expression that researchers use to define the intellectual boundaries of their disciplines and specific areas of expertise. Characteristic of academic writing include a formal tone, use of the third person rather than the first person perspective, usually a clear focus on the research problem under investigation and precise word choice. Nah guys, itu dari pernyataan definisi daripada academic writing atau karya tulis ilmiah yang digunakan oleh USC ini adalah bahwasanya karya tulis ilmiah itu adalah sebuah style, sebuah gaya penulisan yang dilakukan oleh para intelektual. Ya. Jadi umumnya gaya penulisan ini dilakukan oleh para intelektual, para ilmuwan, para mahasiswa, para dosen, biasanya menggunakan style atau gaya penulisan yang seperti ini. Kemudian sudah kepada
definisi seperti itu garis besarnya. Intinya karya tulis ilmiah itu suatu karya, suatu tulisan, suatu naskah yang di dalamnya mengulas tentang suatu pemahaman menggunakan kaidah-kaidah keilmuan atau metode ilmiah. Kemudian macam-macamnya seperti apa? Jenis-jenis daripada karya tulis ilmiah itu seperti apa? Saya akan rangkum. Secara garis besar itu ada 6. Yang pertama ada laporan. Laporan itu bisa macam-macam, ada laporan kegiatan, misalnya laporan kegiatan kita pada hari ini. Kemudian laporan pertanggungjawaban keuangan, itu macam-macam, pokoknya laporan yang namanya laporan itu adalah termasuk salah satu jenis daripada karya tulis ilmiah itu sendiri. Kemudian yang kedua adalah makalah. Nah, makalah ini wajib hukum. Wajib, tidak boleh ada pengurangan, tidak boleh ada ditolerir. Pokoknya makalah kalau sudah jadi mahasiswa itu adalah hal yang paling esensial sebagai tugas pendidik maupun tugas kolektif. Kemudian ketiga ya tentu saja tugas akhir mahasiswa seperti skripsi, tesis, dan disertasi. Dan saya kira di mana-mana kampus manapun ini ketiga tipe daripada karya tulis ilmiah ini harus ada untuk menentukan kelulusan daripada mahasiswa yang bersangkutan. Kalau skripsinya baik, ya berarti dapatnya A, berarti dapatnya formal. Kalau skripsinya sedang-sedang, ya bisa jadi dapatnya B. Kalau skripsinya tidak memenuhi syarat, berarti harus revisi. Ya, good. Kemudian yang keempat adalah artikel ilmiah. Nah, biasanya artikel ilmiah ini, artikel itu yang kita ketahui sendiri itu tuh memang ada dua tipe. Yang pertama adalah artikel yang bersifat non ilmiah dan yang artikel bersifat ilmiah. Nah, artikel yang disebut artikel ilmiah ini biasanya dimuat di jurnal-jurnal kampus, kemudian jurnal-jurnal lembaga-lembaga seperti Kementerian Agama itu punya jurnalnya masing-masing. Dan di situ yang bisa membuat jurnal bukan hanya mahasiswa tetapi juga dosen dan para akademisi yang berkarya. Kemudian yang selanjutnya adalah esai. Ya, esai hampir sama modelnya kayak artikel ilmiah. Ya, kemudian yang terakhir adalah resensi. Ya, resensi ini maksudnya adalah kita merangkum, mereview buku. Ketika ada buku, kemudian buku itu menarik karangan daripada para akademisi, para tokoh, kemudian kita ulas, kita review, kita bedah bukunya itu apa saja sih isinya, bagaimana metode penulisan yang dipakai, kemudian apa latar belakang penulisannya, itu semua termasuk di dalam karya tulis ilmiah yang bernama resensi. Oke, next. Kemudian ini gaya. Sekarang kita berbicara masalah gaya-gaya atau style daripada karya tulis ilmiah. Nah, di dalam kampus, baik kampus nasional, kampus di Indonesia ataupun kampus internasional, itu ada 4 style yang umumnya yang populer digunakan. Yang pertama adalah American Psychological Association atau APA. Yang umumnya model atau gaya penulisan APA ini digunakan oleh para intelektual, mahasiswa, kemudian dosen, kemudian psikolog, dan ilmuwan itu pasti menggunakan cara metode penulisan APA ini. Kemudian ada yang kedua adalah Cicero yang banyak digunakan oleh pakar ilmu sosial. Kemudian ada Freudian yang banyak digunakan oleh para sastrawan. Dan yang terakhir adalah Modern Language Association atau MLA yang populer di kalangan para penggiat bisnis, kemudian sejarawan dan seniman. Bukan MLM ya, tapi MLA, Modern Language Association. Nah, dari keempat ini umumnya yang digunakan oleh kampus-kampus di Indonesia khususnya adalah kampus Islam negeri seperti kita nih kayak STAIS, kemudian IAIN, kemudian UIN, bahkan UIN itu menggunakan lebih banyak menggunakan
menggunakan model penulisan yang Zotero atau Mendeley yang ada di dalam American Psychological Association atau APA. Jadi mereka lebih banyak menggunakan yang nomor 1 dibandingkan dengan nomor 2, 3, dan 4. Jadi seperti itu. Selanjutnya, nah mungkin teman-teman ini yang paling penting ya. Format daripada penulisan, saya rangkum setidaknya ada beberapa poin. Ya, ada beberapa poin. Yang pertama, jenis kertas. Jenis kertas yang kita gunakan umumnya adalah HVS A4 yang ukuran atau yang beratnya 80 gram. Itu biasa di skripsi, di tesis, disertasi, kemudian di laporan-laporan itu menggunakan HVS A4. Ya kalau tidak A4 bisa B5 ya, B5 apa A5 dan F4 gitu. Tergantung kebijakan daripada kampus masing-masing atau lembaga masing-masing. Kemudian jenis dan ukuran font. Di mana-mana jenis dan ukuran font itu tetap sama, Times New Roman, ukurannya 12 ya. Nah, ukuran ini berlaku untuk tulisan-tulisan yang di atasnya, di tubuh daripada tulisan ataupun laporan itu sendiri ya. Tapi kalau misalnya footnote ya atau endnote itu menggunakan ukuran 10, tetapi jenis fontnya tetap Times New Roman. Sedangkan untuk teks Arab itu menggunakan jenis font Sakkal Majallah atau Traditional Arabic yang ukuran 16 untuk tulisan atau isi daripada skripsi atau laporan, dan 12 untuk ya. Kemudian marginnya itu seperti biasa 1,5 spasi, tapi ada di beberapa kampus juga yang haruskan 2 spasi, tapi tidak pernah lebih dari 2 spasi, maksimalnya adalah 2 spasi. Lumrahnya paling sering menggunakan adalah 1,5 spasi dengan tepi kiri 4 cm, tepi atas 3 cm, tepi bawah 3 cm, tepi kanan 3 cm. Kemudian nama bab, ya. Nama bab tentu saja diketik dengan menggunakan huruf kapital semua. Misalnya 4, berarti B-nya huruf besar, A-nya huruf besar, kemudian 4-nya Romawi, huruf besar semua, dan judul daripada bab itu ditulis semua dalam huruf kapital. Kecuali subbab. Ya, kalau misalnya sudah masuk ke bawahnya itu subbab A besar misalnya, berarti sudah model penulisannya huruf kapitalnya ada di awal kata saja, seperti itu. Kemudian pengelolaan halaman itu ditulis di kanan atas halaman itu sendiri. Tapi ada juga yang berada di tengah halaman bagian bawah, ada di atas tengah. Itu tergantung kebijakan dan ketentuan daripada universitas masing-masing. Tergantung panduan akademiknya seperti apa. Itu fleksibel saja. Kemudian kutipan langsung. Nah ini saya kira penting sekali untuk teman-teman ketahui. Ketika teman-teman tulis laporan, tulis makalah, tulis skripsi, tesis, disertasi, kutipan ini harus diperhatikan ya. Boleh kita mengutip ya, tetapi ada kaidah-kaidahnya, ada cara-caranya. Yang pertama, ketika kutipan langsung, maksudnya adalah kutipan itu tidak diparafrase, kalimatnya itu tidak diubah, tidak diparafrase, maka harus menggunakan tanda petik. Ya, misalnya saya kasih contoh. Ya. Misalnya di sini.
Misalnya ada pernyataan seperti ini di buku, kemudian di internet, di website, kemudian di kitab, tulisannya seperti ini. Dalam hal ini makalah dapat dikategorikan sebagai karya tulis dunia, maka harus diawali dan diakhiri dengan tanda petik. Tanda petik di akhir, kemudian tanda petik di awal. Di awal dan di akhir, dan kalimat-kalimatnya, kata-katanya tidak boleh sedikit pun dirubah ya. Itu kalau bagaimana langsung. Pokoknya apapun yang tertulis di dalam buku tersebut, seperti itulah adanya yang harus kalian tulis di dalam makalah kalian sendiri. Dan jangan lupa dicantumi nama dan buku daripada sumber tersebut. Jadi seperti itu ya kalau kutipan langsung. Kemudian kutipan tidak langsung. Selanjutnya kutipan tidak langsung. Nah, kutipan tidak langsung ini agak berbeda dengan kutipan langsung. Yang kalau tidak langsung ini mau tidak mau kita harus memparafrase kalimat, memparafrase paragraf. Jadi ketika tadi misalnya dalam hal ini makalah dapat dikategorikan sebagai karya tulis ilmiah, seperti itu adanya di buku, maka kalian harus mengganti misalnya kata di dalam sini, kalian harus ubah dengan sinonim yang berkaitan dengan kata tersebut. Misalnya dalam hal ini makalah dapat diklasifikasikan, dikelompokkan sebagai karya tulis ilmiah. Boleh kalian tambah misalnya dalam huruf academic writing. Nah, itu termasuk salah satu kutipan tidak langsung. Pokoknya kalian ganti, entah itu ganti posisinya, ganti daripada kalimatnya, ganti katanya, pokoknya harus diparafrase. Kalau kalimat tidak langsung, tidak perlu menggunakan tanda petik seperti halnya kutipan langsung. Oke, kemudian yang selanjutnya penulisan Arab. Nah, ini memang agak sedikit problematik ya bagi kita kampus-kampus Islam. Kampus-kampus Islam yang mau nggak mau juga menggunakan istilah-istilah Arab kan pasti ada. Dan ternyata penulisan Arab itu juga punya kaidahnya teman-teman. Kaidahnya itu diatur dalam surat keputusan bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia nomor 158 tahun 1988. Nah teman-teman nanti kalau pengen pedoman transliterasi yang SKB ini bisa saya kopikannya. Nanti saya kopikan semua pokoknya yang materi ini, kemudian transliterasi Arab dan sebuah buku yang bisa kalian jadikan rujukan dalam penulisan karya tulis ini. Nanti saya kasih semua contoh. Jadi seperti itu ya. Misalnya penulisan Arab, ukhuwah Islamiyah. Jadi bagaimana ukhuwah huruf kok ternyata ada juga cara penulisannya. Kemudian Islamiyah ketika dia panjang ada juga tandanya teman-teman. Ya, dan itu semua ada di dalam transliterasi SKB Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia. Nanti tinggal teman-teman aja install aja di laptopnya, bisa langsung otomatis. Ya, baik. Selanjutnya adalah daftar pustaka. Ya, teman-teman sudah pada bisa ya daftar pustaka. Ya, model daripada daftar pustaka ini ada macam-macam modelnya. Ada yang nama, kemudian baru terbitnya, baru kemudian ditulis judulnya, tapi sama saja gitu. Karena style seperti yang saya sebutkan tadi ada 4 itu beda-beda, tapi tetap sama, tetap disahkan, tetap dibenarkan karena mengacu kepada 4 gaya academic writing styles internasional tadi. Jadi terserah teman-teman kalau misalnya tahun terbitnya mau ditaruh setelah nama tidak apa-apa, mau ditaruh
depannya apa? Yang di paling depan adalah kata yang paling akhir dari nama pengarang itu. Nurul kalimat ulia berarti ulianya di depan, ya. Ulia koma nurul kalimatil lagi. Kalau misalnya ada di belakang nggak ada adalah yang pertama. Pokoknya kayak gitu harus dibalik, ya, supaya membedakan dia dengan footnote. Karena footnote itu nama penulisnya tidak dibalik, teman-teman. Tetap ditulis utuh seperti itu. Cuman perbedaannya tempat terbit, penerbit dan tahun terbitnya disatukan di dalam satu tanda kurung. Jadi dimasukkan di dalam kurung itu saja, ya, tidak kemana-mana. Seperti itu ya untuk perbedaan daftar pustaka dan buku. Ya. Kemudian seperti ini sampulnya. Umumnya yang paling bagus model sampul itu seperti ini, ya, yang paling sempurna saya rasa. Tapi teman-teman versinya supaya alami mungkin berbeda, tapi saya rasa sama saja. Mereka tidak akan menyalahkan yang di sini yang punya Jogja. Jadi ada judul daripada makalah, tesis, disertasi, skripsi, di atasnya kemudian diikuti di bawahnya adalah logo daripada kampus, terus di bawahnya adalah tulisan jenis daripada tulisan teman-temannya. Apakah itu makalah, apakah itu proposal skripsi, apakah itu laporan tentang jawaban, harus ditulis di bawah logo. Nah, setelah itu diuraikan, ya, untuk apa ini laporan yang teman-teman tulis? Ya, diajukan kepada misalnya Spaya Lami Dompu, Sekolah Tinggi Agama Islam Dompu, kemudian prodi, ya, prodi Pendidikan Agama Islam untuk memenuhi sebagai tugas mandiri, ya, tugas kelompok mahasiswa, seperti itu. Redaksinya seperti itu, diajukan kepada prodi Pendidikan Agama Islam untuk memenuhi sebagian tugas mandiri mahasiswa, seperti itu redaksinya. Kalau makalah, kalau skripsi ya beda lagi. Kemudian setelah itu penguraian itu disusun oleh tanda titik 2, baru kemudian nama, di bold atau ditebelin nama itu, kemudian di underline, di garis bawahi namanya, dan ditulis name-nya. Perlu ya ini, kalau misalnya teman-teman belum punya ini, segera menginformasikan kepada yang akademisi ya di kampus saya alami. Harus ada, karena itu menandakan identitas kalian sebagai mahasiswa. Setelah nama baru kemudian uraian atau pencantuman program studi masing-masing teman-teman, program studi manajemen pendidikan Islam, kemudian fakultas nanti langsung saja Sekolah Tinggi Agama Islam Al-Amin, domennya di bawah, baru kemudian tahun daripada penulisan makalah itu sendiri. Ya. Saya kira teman-teman sudah cukup paham ya soal sampul ini. Ya, tinggal direvisi saja, diingatkan ke bawah. Nah, ini yang saya bilang tadi teman-teman, transliterasi Arabnya. Modelnya seperti ini. Jadi gimana tulisan huruf ba, kemudian bagaimana tulisan huruf h ringan, h tebal, itu semua itu dalam pedoman transliterasi yang dikeluarkan oleh Kementerian Agama dan Mendikbud, teman-teman. Jadi teman-teman harus menggunakan transliterasi ini, ya, karena memang ya tulisannya harus berpedoman kepada kaidah-kaidah keilmuan itu sendiri, mau tidak mau. Seperti ini saja model contohnya, tapi lebih lengkapnya nanti akan teman-teman kopikan dari saya, yang mau saya berikan. Kemudian hal yang terpenting lainnya adalah plagiarisme.
kecuali kita boleh tadi mengutip asalkan sumbernya jelas. Kita cantumkan namanya siapa, bukunya apa, penerbitnya berapa, di mana, dan halaman berapa khusus untuk nonya. Tapi kalau sudah dicantumkan kayak gitu, oh berarti teman-teman aman. Nah, kalau di kampus saya di UI Bandung dan di Jogja itu ada sebuah aplikasi namanya Turnitin. Jadi Turnitin itu adalah aplikasi internasional yang semua para akademisi tahu, baik di luar negeri maupun dalam negeri tahu, yang digunakan untuk mengecek seberapa besar tindakan pelajaran teman-teman, seberapa besar pengutipan teman-teman. Ketika teman-teman tidak mencantumkan sumber, kelihatan aku berwarna merah. Oh ini merah nih, berarti dia mengutipnya itu tidak di parafrase, tidak dicantumkan sumbernya. Nah, biasanya di kampus-kampus itu akan mematok. Kalau misalnya skripsi di Bandung dan di Jogja itu maksimal 30%. Pengutipannya, similarity-nya, kesamaannya dengan sumbernya itu hanya sampai 30%. Kalau lebih dari 30%, maka tidak bisa dikatakan lulus skripsinya. Ya, sebab itu akan terlihat sekali yang misalnya orangnya tidak dicantumkan sumbernya, orang dia langsung berarti harus dibuka, harus direvisi lagi. Gitu. Seperti itu, teman-teman pelajaran kami. Kemudian mari kita sedikit mengulas tentang jenis karya tulis ilmiah ini. Yang pertama adalah makalah. Makalah adalah karya tulis ilmiah. Makalah adalah karya tulis ilmiah yang memuat pemikiran tentang suatu topik atau suatu masalah yang ditulis secara runtut dan sistematis dengan analisis yang logis dan subjektif. Ini saya kutip dari pendapatnya Bu Nurhayeni, halaman 163. Di dalam bukunya beliau berbicara tentang apa itu pengertian makalah ya seperti itu. Jadi karya tulis ilmiah yang di dalamnya ada kaidah-kaidah yang runtut dan sistematis yang dianalisis secara logis dan objektif. Nah, ada berapa sih sebenarnya bobot daripada sistematika makalah ini? Ini teman-teman harus ketahui juga. Dari 100% sistematika, bobot sistematika makalah dibagi-bagi. Yang pertama pendahuluannya yang bobotnya 500%. Ya, pendahuluannya itu bobot penilaiannya itu adalah 15%, biasanya seperti itu. Kemudian permasalahannya adalah 5%. Kemudian pembahasannya baru yang paling besar 65%. Kemudian kesimpulan dan saran 10%, tentunya 5%. Totalnya adalah 100%. Yang paling banyak memang di bagian pembahasan, karena di bagian pembahasan itu ada memang hasil daripada pembahasan, hasil daripada penelitian teman-teman yang ditulis di dalam makalah. Ya. Kemudian format makalah. Ya, format makalah baliknya tidak lebih dari 20 halaman. Ya, itu yang paling standar itu tidak lebih dari 20 halaman. Kalau tidak 20 halaman bisa jadi proposal skripsi. Ya, cukup kalau format makalah itu tuh 20 halaman saja maksimal itu sudah cukup. Tapi tidak boleh juga lebih, tidak kurang dari 10 halaman ya. Ya, tidak mungkin makalah isinya kurang dari 10 halaman itu tidak mungkin. Pokoknya kurang dari 20 halaman atau pas 20 halaman. Nah, kemudian terdiri dari 4 bagian. Yang pertama adalah bagian awal seperti biasa, latar belakang, kemudian rumusan masalah dan tujuan penulisan. Kemudian yang kedua bagian tubuh. Bagian tubuhnya tentu saja ada pembahasan dan hasil penelitian teman-teman tentang topik yang diangkat. Yang ketiga adalah bagian akhir. Ini ada kesimpulan dan saran. Dan yang terakhir adalah lampiran. Lampiran ini bisa opsional ya, bisa ada. Kalau misalnya ada dokumentasi teman-teman atau instrumen penelitian atau misalnya naskah wawancara, teman-teman bisa lampirkan di bagian lampiran paling akhir setelah kesimpulan dan saran. Pokoknya setelah daftar pustaka itu masukkan lampiran-lampiran di situ ya.
makalah ini juga fleksibel, ya, fleksibel tergantung daripada kesepakatan dengan dosen. Ya, ada dosen juga yang lumayan strict, lumayan ketat gitu. Oh, pokoknya harus ke bab 1. Bab 1 itu pendahuluan, ya. Pendahuluannya harus gini, latar belakang penulisan teori. Wah, itu susah sih itu. Saya kadang aja kalau misalnya dosen yang ketat seperti itu. Ya, tapi tergantung ya. Ada dosen juga yang seperti itu. Tergantung kok. Ya. Makalahnya cukup alat pergaulan dia urusan masalah C, tujuan pemeriksaan D, pembahasan E kesimpulan, kemudian F dan seterusnya udah cukup. Saya juga termasuk yang simpel soal sistematika daripada makalah itu sendiri. Ya, nah, ini latar belakang, ya latar belakang itu seperti apa ya. Pokoknya di dalam latar belakang itu harus ada seberapa penting, ya. Harus ada seberapa penting topik yang kalian pilih ini kalian angkat di dalam makalah. Harus ada yang harus diparagrafkan alasan tersebut. Kemudian harus ada dalam pusaka. Maksudnya di sini adalah karya-karya yang dahulu, karya-karya yang lebih dahulu sudah ada. Misalnya tentang studi Al-Quran. Studi Al-Quran, makalah itu sebelum-sebelumnya ada karya-karya lain yang sudah terbit. Misalnya karya Quraisyihah dalam bukunya Mu'minah Al-Quran itu disebutkan sedikit. Oh, Quraisyihah dalam bukunya Mu'minah Al-Quran juga menuliskan berbagai macam studi Al-Quran, studi Al-Quran dan kajian-kajian tentang Al-Quran di dalamnya. Harus dituliskan seperti itu, ya. Kalau yang 5 tidak apa-apa, tapi yang penting harus ada Kemudian manfaat praktis dari hasil bahasan ini. Manfaatnya apa? Singkat saja diparagrafkan. Kemudian perumusan masalah pokok, yang masalah apa yang ada di dalam suatu topik yang teman-teman angkat itu kalian paragrafkan di dalam latar belakang. Ya. Kemudian rumusan masalah. Ya, rumusan masalah ini tidak kurang dari minimal 2 pertanyaan 5W1A. Kalau 5 itu terlalu banyak, pokoknya 2 atau 3 pertanyaan. Misalnya bagaimana pendapat para tokoh tentang studi Al-Quran, atau yang kedua bagaimana penelitian, bagaimana permasalahan hasil kajian daripada para ulama tentang studi Al-Quran. Dirumuskan dalam bentuk pertanyaan 5W1A. Tujuan penelitian yang merupakan jawaban daripada rumusan masalah. Kalau misalnya ada kata bagaimana, berarti jawabannya dapat ini, dapat menjelaskan ini, dapat mendeskripsikan ini, kemudian dan lain sebagainya. Ya, pembahasan ya silakan dibahas teorinya seperti apa. Oh iya, teman-teman kalau misalnya skripsi khususnya ya, ini harus punya teori, harus paham teori. Jadi kalau teman-teman tidak punya teori, maka kalian tidak bisa menghasilkan suatu keputusan, suatu hasil daripada penelitian, karena tidak ada pisau analisisnya. Gitu. Makanya harus paham teori-teori yang berkaitan dengan permasalahan yang teman-teman angkat. Tapi kalau di makalah saya kira pembahasan teori ini tidak terlalu pentingnya, tidak terlalu harus ada gitu di dalam pembahasan makalah. Cukup sekelebatnya saja. Ya. Nah, terakhir penutup seperti biasa ada 2. Isinya yang pertama adalah kesimpulan, yang kedua adalah saran. Nah, ini yang terkadang ada sedikit miskom dengan mahasiswa. Ketika menulis kesimpulan itu umumnya tuh mahasiswa itu dia ringkas, ya. Dia ringkas penelitian pembahasannya untuk kemudian ditaruh di dalam bagian kesimpulan. Tidak seperti itu teman-teman. Kesimpulan itu adalah bagaimana pendapat teman-teman, bagaimana bahasa teman-teman hasil daripada penelitian itu, hasil daripada kajian itu. Misalnya di dalam
studi Al-Quran. Oh, dalam studi Al-Quran para ulama sudah menghasilkan kajian ini gitu, yang seharusnya dapat diterapkan. Pokoknya diparafrasekan berdasarkan bahasa sendiri. Tidak perlu ada pengulangan, pembahasan di dalam kesimpulan. Cukup diparafrasekan beberapa paragraf, 2 atau 3 paragraf dengan bahasa kalian yang utuh dan ilmiah tentang hasil daripada kajian dan pembahasan sebelumnya. Dan saran ini ya bagaimana saran kalian tentang permasalahan yang sedang dibahas, apa saja saran-sarannya kalian bisa masukkan di bagian saran itu sendiri. Nah, penunjang tadi ya ada pustaka, lampiran. Nah, lampiran itu ada dokumentasi, instrumen penelitian, form wawancara dan lain sebagainya, semua di bagian penunjang. Ini terakhir ya. Artikel ilmiah. Ini artikel ilmiah ketika teman-teman ingin menulis jurnal, ya kalau bisa tuh kalian punya target, teman-teman tuh punya target, misalnya 1 tahun sekali itu tuh menghasilkan 1 artikel jurnal yang dimuat di artikel di jurnal-jurnal nasional, yang minimal jurnal kampus lah, misalnya di jurnal kita kan jurnal apa? Jurnal kita Pak Benoa. Pak Nasir, kita punya jurnal apa ya di Ustaz? Al-Furqan ya, betul. Kalau bisa kita teman-teman ini setelah mengikuti ini bisa dimaksimalkan gitu ya Pak, hasil pelatihannya untuk bisa menghasilkan 1 jurnal. Kalau misalnya tidak 1 orang 1 jurnal, ya 1 orang 1 kelompok gitu kan, 1 jurnal. Jadi kita kelompok itu akan lebih baik. Jadi ada tindakan nyata dari kegiatan ini gitu ya Pak. Ya strukturnya ada topik, kemudian ada nama, kemudian abstrak, kata kunci, introduction, material and method, theory, discussion, conclusion, and appendix. Pokoknya seperti itu. Lebih dan sangat ilmiah kalau masalah artikel ilmiah di jurnal itu sendiri. Ya teman-teman, mungkin ini saja yang bisa saya sampaikan. Apabila teman-teman ada pertanyaan silakan. Saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih. Baik, luar biasa pemaparan dari pemateri kita, Ibu Nurul Karimatul Mulia. Cukup, insyaallah cukup jelas. Itu sudah dipaparkan bagaimana mungkin kita bisa kemudian keberanian ya, karena siapa berani, siapa yang mau mulai? Ya, kita mulai dari sekarang ya, sudah menulis, setelah itu sudah mendengarkan pemaparan ini, mudah-mudahan kita bisa memulai. Kemudian tipe, ada beberapa tipe kriteria. Ini laporan, makalah, skripsi, tesis, disertasi. Ya, skripsi itu untuk S1, tesis S2, disertasi S3, program baru. Artikel ilmiah esai ya. Kemudian format daripada penulisan karya tulis ilmiah ada sudah dipaparkan, ada terkait margin, kutipan, daftar pustaka dan lain sebagainya. Kemudian sampul, Bapak Ibu sudah lihat tadi sampul. Selanjutnya ada juga namanya plagiasi. Jadi itu langsung aplikasi topik. Jadi kampus-kampus nasional itu kadang-kadang sudah menggunakan aplikasi plagiat itu. Jadi kalau pendapatan plagiat, kalau nggak salah kalau di kampus saya dulu di UNHLO di Unasa 20% atau 25%, ya sekitar segitu, sampai 30%. Saya pribadi juga kena ada sedikit. Jadi kalau sampai lewat 25%, Bapak Ibu nggak bisa ya. Jadi di perbaharui lagi, revisi lagi skripsinya. Selanjutnya format perkara tadi sudah digunakan, ya kurang dari 20 halaman atau makalah ya. Itu untuk skripsi, jelas lebih banyak lagi untuk disertasi, untuk tesis, jelas lebih banyak lagi. Kemudian
disertasi. Dan nanti mungkin ada yang mau bertanya perbedaan tes apa namanya skripsi dibandingkan dengan tesis dengan disertasi itu seperti apa? Skripsi itu yang bagaimana untuk sebatas menulis saja kan atau gimana? Mungkin ada pertanyaan seperti itu. Kemudian tesis itu pengembangan dari skripsi, kemudian disertasi itu mungkin lebih berinovasi lagi seperti novel-novelnya. Kurang lebih mungkin seperti itu. Dan masih banyak ya, barangkali ada pertanyaan dari saudara sekalian. Olehnya pada kesempatan ini kami memberi kesempatan untuk saudara sekalian bertanya untuk sesi pertama ini 3 orang, barangkali 3 orang. Silakan. Yang mau bertanya boleh angkat tangannya. Ya itu belum praktek. Barangkali ada yang bertanya, ibu prakteknya bagaimana? Bagaimana praktek? Karena nanti insya Allah kita praktek. Tapi barangkali ada yang bisa memberikan stimulus dulu kepada pemateri. Oke, ada pertanyaan yang memancing pemateri sehingga pemateri kemudian nanti akan mempraktekkannya. Ayo bertanya yuk. Walaupun kemudian nanti akan dipraktekkan oleh pemateri, paling tidak ada ya rangsangan dari peserta. Silakan yang mau bertanya terkait yang dipaparkan tadi. Atau mungkin disantap dulu snacknya. Iya, sambilan dulu. Sambil minum apa itu? Saya dulu kalau ikut workshop kayak gini ya sama mahasiswa itu air putih sama roti isi apa? Yang harganya 500 itu aja tapi semangatnya udah Iya. jangan ingat snacknya ya. Dan biasanya kemudian terkait jumlah peserta, walaupun sedikit insya Allah tidak mengurangi semangat kita untuk ikut ilmu. Jadi sangat bermanfaat sekali saudara sekalian terkait penulisan karya tulis ilmiah ini. Agar kemudian nanti kalau kita menulis tidak apa-apa, tidak asal-asalan. Sederhana saja. Banyak mungkin yang tidak tahu bagaimana cara menulis Allah Subhanahu wa Ta'ala. SWT itu seperti apa penulisan itu? Itu huruf besar semua atau huruf kecil. Nah, kemudian Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam SAW Sallallahu Alaihi Wasallam kan jarang-jarang ada yang secara lengkap ya, enggak, tapi diisikan SAW, SWT. Cara menulisnya bagaimana? Itu Bapak Ibu. Ya, pertanyaan-pertanyaan seperti itu silakan dilontarkan kepada materi. Kemudian cara penulisan Arab barangkali ini ya sangat banyak sekali. Jadi untuk tulisan Arab itu dari sebelah kanan Bapak Ibu dan lain sebagainya banyak lah. Saya jangan sampai ujung-ujungnya saya menjelaskan lagi. Iya, silakan satu tangannya di depan, ya di depan. Di depan bawa bukunya Bapak. Kalau Korea ini mesti pakai ini atau gimana? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatannya. Ya, alhamdulillah saya sudah pernah lalui dengan pembuatan karya ilmiah yang pada skripsi waktu dulu di Makassar. Alhamdulillah. Ini susahnya dengan pertanyaan saya di sini namanya dengan menggunakan metodologi apa aspek-aspeknya begitu maksudnya itu poin yang pertama dalam metodologi itu sendiri itu. Dan juga pertanyaan kedua di sini menyangkut dengan perbedaannya begitu maksudnya. Kenapa tidak disamakan maksudnya dari skripsi, tesis dan lain sebagainya begitu maksudnya. Disamakan apanya? Ini pembuatan karya ilmiahnya ini, skripsinya, tesisnya dan lain sebagainya. Pada sininya karya ilmiahnya bagaimana?
Mungkin itu saja dulu pertanyaannya. Ada 2 pertanyaan. Saya kembali kepada Atas nama siapa? Saya lupa nama saudara. Husai. Ya. Cucunya apa namanya? Husai. Selanjutnya, pertanyaan selanjutnya. Silakan. Ya. Di depan. Kamu siapa? Kamu dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya langsung saja pada poin yang menjadi pertanyaan saya. Ya, lanjut mungkin ini bukan bias sama saya pada ada dosen. Langsung saja kepada pertanyaan saya terkait dengan ini skripsi dengan jurnal. Ini adalah sembari saya kemarin itu berpikir bahwa yang dimana skripsi dan jurnalnya ada perbedaan, dan yang membuat saya masih bingung itu karena memang di satu sisi itu kan jurnal dan skripsi ada perbedaan. Kenapa tidak yang namanya jurnal seperti skripsi? Karena jurnal itu membahas poin-poin ini, dan kemudian skripsi ini akan lebih terarah kepada pembahasan referensi sebagai acuan dasar. Nah, lantas apa yang sehingga jurnal itu masuk pada poin ini? Tidak seperti pembahasan skripsi. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Dari orangnya saya mohon maaf bila ini sudah berstabilkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, bagus sekali pertanyaannya. Kemudian perempuan gender Peserta selanjutnya silakan dengan pertanyaan. perempuan. Ada perempuan ya? Disediakan dalam kelas nggak informasi? Ya? Disediakan dalam kelas nggak pertanyaan? Iya, boleh. Nanti dapat kartu Excel dari saya. Paket 55 giga 4 bulan. Nanti yang ya. Excel. Ya. Ada. Ada price. Pertanyaan yang bagus, pertanyaan yang ilmiah. Ya. Ya, Bapak sedikit mikir. Ya. Oke, ada? Tidak ada? Oke, iya, kita sudah mengatakan. Oh, tutup nanti. Oh iya. Saya lihat pergerakan tangannya. Kalau mulai melambai-lambai, ada kemungkinan besar bertanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Fisnatun Dari prodi apa? semester 1 ya. Apa saja sih perbedaan yang terletak dari karya tulis ilmiah dengan tulisan buku dan Perbedaan yang melekat dari materinya dan komponen. Selanjutnya, oke, sudah 3 orang. Oke, baik, sudah 3 pertanyaan untuk sesi pertama ini. Langsung saja sebelum saya berikan kepada Terry, saya memulai dari pertanyaan yang tadi sudah disampaikan oleh beberapa peserta. Dari saudara Hussein yang ditanyakan adalah aspek yang digunakan dalam teknologi penulisan KTI, metodologi penulisan KTI. Ya, pertanyaan pertama. Pertanyaan kedua ya, masih dari saudara Hussein.
penyamaan penulisan skripsi, tesis, dan disertasi. Kenapa persamaan? Yaitu tanda tanya beliau. Kenapa kok nggak disamakan? Selanjutnya saudara Kamaludin. Saudara Kamaludin bertanya terdapat perbedaan jurnal dan skripsi. Jadi jurnal itu cenderung lebih singkat, ya, poin-poin penting. Jadi ya jurnal memang paling ya ke atas sedikit sekali, paling 15 10. Sedangkan skripsi ini lebih tebal. Itu yang menjadi pertanyaan beliau. Kenapa nggak seperti skripsi, mungkin seperti itu jurnal lebih sedikit. Selanjutnya dari saudari Misnatun, perbedaan tadi sama tulisan populer. Oke, langsung saja kami berikan kepada pemateri untuk menjawab serangkaian pertanyaan. Silakan. Ya, baik, terima kasih saya sampaikan kepada para penanya ini luar biasa sekali kritis, kritik dan ya baik, luar biasa sekali. Yang pertama mungkin saya akan menjawab dari pertanyaan Mas Korik, Mas Hussein. Masya Allah, subhanallah, takbir, sallu ala nabi. Ya, yang perlu saya garis bawahi bahwasanya di mana-mana metodologi penulisan atau metode penulisan itu berbeda-beda, tergantung apa yang kita gunakan. Misalnya makalah, berarti mereka punya metodologi penulisan sendiri. Akan berbeda dengan metodologi penulisan skripsi, tesis, dan disertasi. Akan tetapi basicnya, dasarnya adalah sama, ya, karena menggunakan kaidah-kaidah keilmuan yang sudah disepakati. Ya, kenapa tidak disamakan saja? Karena kebutuhannya berbeda. Makalah misalnya fungsinya, peranannya hanya sebagai tugas penyelesaian tugas mendidik mahasiswa di dalam kelas saja. Jadi tidak perlu penelitian secara mendalam yang bahkan turun sampai lapangan, tidak perlu seperti itu. Beda dengan skripsi, tesis, dan disertasi, karena kepentingan skripsi, tesis, dan disertasi adalah sebagai tugas akhir yang menentukan kelulusan mahasiswa. Tentu yang dipertanyakan adalah kualitasnya. Ya. Kualitasnya itu tidak boleh sama dengan kualitas ketika teman-teman menulis makalah itu sendiri. Makanya kaidah ataupun metodologi penulisannya akan sangat berbeda dengan ketika kita menulis laporan atau makalah. Jadi seperti itu ya garis besarnya. Sudah bisa dipahami? Ya? Atau ada yang enggak? Gimana? Sudah pas? Insya Allah. Nanti dikali kamu mas aku aja ya, luar biasa. Baik, selanjutnya pertanyaan dari Mas Kamaludin. Buat ini besok 3 ya. Oh iya, ya. Perbedaan jurnal dan skripsi, kenapa tidak disamakan saja jurnal dan skripsi? Itu karena itu, karena kepentingannya berbeda. Ya, kepentingannya berbeda dan tujuannya berbeda. Karena skripsi, tesis, disertasi untuk tugas akhir mahasiswa, makanya dilihat kualitasnya. Seberapa penting skripsi, tesis, dan disertasi dibandingkan dengan jurnal, ya sama-sama penting. Tetapi jurnal ataupun artikel ilmiah itu akan menunjang sebagai syarat agar mahasiswa dapat lulus daripada menulis skripsi ini. Jadi kadang ada kampus-kampus misalnya UGM atau S2. Jadi kalau S2 itu sebelum menulis tesis harus lolos dulu jurnalnya. Jurnalnya harus dipublikasikan di jurnal-jurnal nasional maupun internasional, baru boleh menulis tesis. Kalau tesisnya tidak, kalau jurnalnya tidak dipublikasikan di jurnal nasional maupun internasional, maka dia tidak berhak untuk menulis tesis. Jadi seperti itu kalau S2 ya.
dia harus kualitasnya lebih daripada jurnal, ya. Karena jurnal itu hanya sekedar penelitian yang kadang itu tidak memerlukan penelitian yang mendalam, ya tesis, skripsi, disertasi yang harus melalui penelitian yang mendalam. Jadi seperti itu semua bisa dipahami. Atau ada yang punya nggak? Ada rumusnya nggak? Atau sudah pasti? Sudah pasti. Alhamdulillah. Baik. Kemudian dari Mbak Fisnatun ya, Fisnatun Prodi MBI. Apa bedanya karya tulis ilmiah dan tulisan populer? Ya, itu sudah sangat jelas sekali. Kalau karya tulis ilmiah itu menggunakan kaidah-kaidah keilmuan dan ilmiah. Sementara karya tulis populer itu bisa jadi ada dua kemungkinan. Yang pertama, dia bersifat fiksi, dan yang kedua adalah bersifat non-fiksi. Cuma lebih banyaknya tulisan-tulisan populer itu yang bersifat fiksi, gitu. Jadi tidak memerlukan kaidah-kaidah penulisan. Jadi dia tulisan lepas saja, tidak perlu kaidah-kaidah misalkan ada teori, ada metode penelitian. Jadi tidak perlu seperti itu kalau tulisan populer. Lebih kepada kita pengungkapan fenomena yang terjadi di sekitar kita, ungkapkan dengan menggunakan bahasa sendiri, menggunakan rasa, menggunakan pikiran dari kita. Jadi tulisan populer itu lebih bersifat subjektif. Itu dia. Tulisan populer itu karena dia fiksi, maka dia bersifat subjektif. Artinya berdasarkan keinginan ataupun rasa emosi daripada penulisnya. Ya, jadi kalau misalnya tidak ada data sekalipun atau dia karang data itu, fenomenanya itu ya tidak apa-apa karena sifatnya adalah subjektif, tergantung dari orang yang bersangkutan. Tapi kalau tulisan ilmiah itu harus objektif, harus tidak boleh subjektif. Jadi ketika teman-teman mahasiswa menulis skripsi tesis, argumentasi yang dibangun itu berdasarkan data. Ya. Misalnya saya tanya, definisi karya tulis ilmiah itu seperti ini, suatu karya tulis yang di dalamnya mengandung unsur-unsur kaidah keilmuan. Kata siapa? Ya, kita sebutkan, sumbernya ini dari misalnya Aulia Karya dalam bukunya ilmiah diterbitkan tahun 1990. Ya, berarti dia ngomong berdasarkan data dan fakta. Jadi seperti itu. Itu perbedaan jadi kalau ada tulis ilmiah ya menggunakan kaidah keilmuan dan bersifat objektif, sementara karya populer itu lebih bersifat fiksi dan subjektif. Seperti itu. Itu berpengaruh kembali. Ya, baik. Itu jawaban dari Bapak Menteri luar biasa sekali. Barangkali sudah bisa dipahami dari beberapa peserta pengajian tadi. Pak Kamaludin, nggak ada tanggapan. Ya, Ibu, saya ingin satu. Barangkali mau menanggapi. Nggak ada. Pak Mesin? Iya. Masih ada pengalaman. Iya, silakan. Terima kasih atas kesempatan kedua kalinya ini mengenai karya ilmiah, Bu. Kadang-kadang tentu kita akan untuk mendapatkan sesuatu yang kita inginkan begitu, kayak finansial dan sebagainya. Ini kenapa tidak dijadikan sebagai, dilihat dari sekarang ini hanya sekedar sebagai formalitas untuk penyelesaian skripsi saja, begitu maksudnya ini. Kenapa ini skripsi, tesis dan sebagainya ini dijadikan sebagai bahan yang finansial, begitu maksud untuk mendapatkan suatu keuntungan. Tapi di sini hanya saja fokus pada suatu karya ilmiah saja dalam akademisi saja begitu. Terima kasih. Ya, kenapa karya tulis ilmiah yang dihasilkan ini sebagai penunjang finansial? Itu dampaknya. Oke, baik, silakan kepada Pak Menteri. Ya, pertanyaan yang bagus Pak. Jadi bisa karya tulis ilmiah bisa dikomersilkan, maksudnya bisa mendapatkan honor dari itu. Ya, contohnya ketika kita sudah selesai menulis skripsi, kita buat dalam bentuk buku, masukin ke dalam penerbit. Biasanya itu bayar misalnya
cetakan, dan nanti kita akan sebagai penulis akan mendapatkan royalti dari buku yang tersebut. Bisa seperti itu. Tapi tentu saja skripsi yang kita jadikan buku itu ya harus melalui proses editing dulu. Kita harus ubah lagi, jangan sampai kan seperti skripsi itu jadi ada apa namanya penelitian, jadi tidak perlu seperti itu. Kita harus melalui proses editing supaya bisa dibaca oleh kalangan yang umum. Jadi bukan hanya orang-orang kampus saja yang bisa membaca buku kita, tetapi semua bisa dikomersilkan. Jadi nanti ketika kita masukkan ke penerbit, kita bisa dapat royalti dari penerbit itu dan hasil penjualan daripada buku. Misalnya satu buku skripsi itu kita pakai 75.000. Biasanya dari penulis itu bisa dapat royalti 75% dari penjualan buku. Jadi 20% dari diserahkan kembali diambil oleh penerbit. Jadi seperti itu bisa. Ada apa lagi? Ada lagi? Baik, ada lagi pertanyaan selanjutnya untuk sesi kedua? Ini saya masih pada skripsi. Karena memang di satu sisi ada skripsi, ada yang kualitatif dan kualitatif. Dan coba anak-anak ataupun 10% dia lebih menerapkan bahwasannya yang dimana yang kualitatif dan kualitatif. Yang kualitatif itu tentu ada perhitungan sampel, ya, ada perhitungan sampel, dan yang kualitatifnya tidak ada, lebih ke pembahasan. Mungkin nanti terarah coba dijelaskan. Ya, terus ada pertanyaannya. Jadi memang ada skripsinya itu, katakanlah skripsi itu kategorinya ada penelitian kualitatif maupun kuantitatif. Ya, terus kan pertanyaannya langsung saja ada sebuah untuk menjawab. Terima kasih Mas Ahmad, ini pertanyaan berat sebenarnya. Karena pembahasannya sudah menuju ke skripsi. Jadi memang skripsi itu atau penelitian baik tesis, skripsi atau disertasi itu menggunakan dua model penelitian, metode penelitian yang kuantitatif dan kualitatif. Kalau kuantitatif itu lebih ke perhitungan, ya. Jadi perhitungan sampel kemudian data-data yang bersifat angka itu dimasukkan ke dalam penelitian kuantitatif. Nah biasanya ini anak-anak prodi matematika ini yang biasanya menggunakan sampel-sampel angka seperti ini. Dan juga tentunya lebih berat dia, ya, karena menggunakan sampel-sampel kemudian survei angka-angka itu harus dikalkulasikan kuantitatif. Kalau kualitatif ya betul bersifat pembahasan. Jadi lebih ke pembahasan, kualitas pembahasannya. Jadi deskripsi, dari deskripsi kita gambarkan fenomenanya itu tapi berdasarkan data. Ada data, meskipun kita menggambarkan fenomena yang terjadi di lapangan harus ada datanya. Datanya misalnya data panggilan dokumentasi, kemudian panggilan wawancara dengan pihak daripada narasumber itu harus kita lakukan sebagai data dalam penelitian kualitatif. Nah kalau itu yang berlaku kalau misalnya penelitian kita penelitian lapangan itu bersifat kualitatif. Tapi kalau misalnya penelitian pustaka atau library research tetapi dia kualitatif, ya tinggal kita deskripsikan saja. Deskripsikan masalah, kemudian kita kaji masalah itu dengan menggunakan teori-teori. Nah, bahkan bisa dikatakan pentingnya teori itu sebagai visual analisis masalah. Ya, misalnya kita mengkaji tentang penelitian minat misalnya minat baca siswa madrasah alias negeri Dongkur terhadap mata pelajaran artis, misalnya begitu. Ya udah kita kita turun ke sana ke lapangan kita melihat bagaimana
Diagram relational berarti data atau referensi utama yang kita jadikan acuan adalah buku-buku tentang relational itu. Ya. Buku-buku yang tentang studi laporan dari relationship itu kita analisis, kita bagi, kita kelompokkan, kemudian kita hasilkan satu solusi dari permasalahan yang kita tadi itu. Ya, begitulah yang kurang lebih daripada kualitatif ke pendekatan kualitatif penelitian usaha. Seperti itu hanya sekedar menjelaskan mendeskripsikan fenomena masalah yang terjadi dalam bisa dipahami. Dan kualitatif itu bersifat mendeskripsikan. Jadi penelitian apa? Sedangkan kualitatif itu menamai. Selanjutnya ada lagi. Kami beri kesempatan kelompok orang. Oke, silakan. Saya Hasanuddin dari Nova. Salahuddin. Oh, Hasanuddin dari Nova ya. Saya ingin tanyakan, sebelumnya saya ini baru pindah ke kampusan ini. Ya, dari keluarga yang biasa-biasa gitu, tidak pernah berpendidikan. Yang saya ingin tanyakan tentang karya tulis ilmiah. Apakah karya tulis ilmiah ini sudah sebelumnya sudah dikaji duluan gitu, sudah di turun lapangan atau sudah sebelum jadi karya tulis ilmiah itu sudah disurvei gitu sebelumnya, atau langsung kita baca buku tulis atau sebelum itu yang pertama. Yang kedua, saya ingin belajar lebih jauh tentang karya tulisnya. Saya ingin bimbingannya saja. Wassalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, waalaikumsalam. Baik, jadi pertanyaannya, apakah sebelum kita turun penelitian atau kita survei dulu atau observasi lapangan dulu, atau langsung kita hitam di atas putih, kita mengerti dan lain sebagainya. Jadi itu pertanyaannya. Jadi bagus sekali pertanyaannya. Jangan sampai saya mendapat mahasiswa bimbingan, tapi di satu kali pun tidak pernah datang bimbingan. Judulnya adalah terkait pelajaran akidah di SMA 120. Sedangkan di SMA 120 itu tidak ada pelajaran akidah. Yang ada itu Salah sasaran. ada di mana? Kalau di SMA 120 itu langsung secara umum pendidikan agama Islam, pelajaran agama Islam, jadi tidak ada akidah. Jadi judul penelitiannya, judul skripsinya itu pengamalan pembelajaran akidah dari SMA 1, sedangkan dari SMA 1 nggak ada satu kali pun nggak pernah datang ke sana. Jadi itu problem. Jadi sebaiknya memang terlebih dahulu sosialisasi. Nah itu insya Allah langsung dikembangkan oleh materi berikutnya. Ya, terima kasih Pak Hasanuddin, luar biasa sekali pertanyaannya. Memang ketika kita menulis karya tulis ilmiah, jadi ceritanya ada masalah yang kita rasa ini penting untuk kita bahas. Ya, dengan demikian berarti kita harus lihat dulu, kita harus menemukan, kemudian mencari, kemudian mengobservasi daripada masalah itu, baru kemudian kita susun menjadi kerangka ini kayaknya perlu diteliti, menarik ditulis, kemudian kita tulis kerangkanya, baru kemudian dituangkan dalam bentuk karya tulis ilmiah. Jadi seperti itu. Ada masalah yang kita rasa pokoknya menarik gitu kan, misalnya fenomena tentang pilkada. Ya, pilkada ini misalnya ada masalah
jadi masalah ini ada masalah di pilkada ini, misalnya golongan muda yang berumur. Kira-kira apa menariknya ketika saya menulis karya tulis ini dalam tema ini? Kita harus kaji dulu, kita harus kumpulkan data dulu. Apakah yang benar ada masalah seperti itu? Kalau misalnya ada, tinggal kita tulis, tinggal kita buat karya. Jadi memang perlu observasi atau mengamati langsung itu ketika kita akan menulis. Jadi dalam bahasa karya tulis ilmiah atau bahasa penelitian itu ada yang namanya preliminary research. Ya, jadi ada pra-research, pra-penelitian. Ya. Jadi belum penelitian langsung, maksudnya kita lihat dulu gitu hasil daripada yang kita lihat, yang kita observasi itu, tapi observasinya sekelebat saja. Oh, ternyata memang ada nih yang keadaannya yang golongan di bawah kira-kira ini menarik, kemudian ditulis gambarnya, baru kemudian setelah jadi layoutnya kita turun menjadi penelitian intensif. Jadi memang harus ada preliminary research, penelitian pra penelitian itu harus ada. Dengan cara apa? Ya, dengan cara mencari, menemukan, mengobservasi. 3 itu yang ada di dalam preliminary research itu, baru kemudian kita menulis jadi karya tulis seperti itu. Bagaimana jelas? Oke, jadi saya jadi itu dalam dulu survei lapangan dulu kita lihat ada permasalahan apa tidak. Semisal di rumah ada masalah. Semisal kita ingin meneliti minat siswi di dua kategori. Minat siswa-siswi dalam pelajaran agama Islam. Ternyata setelah kita survei lapangan itu nggak ada yang berminat sama sekali, umpama seperti itu. Nggak ada yang berminat sama sekali. Itu suatu permasalahan. Itu nggak berminatnya kenapa? Karena itu di dalam itu isi daripada karya tulis kita itu di situ ada pertanyaan bagaimana sampai tidak berminat dan sebagainya. Nah, itu harus ada permasalahan dulu kalau kita boleh meneliti, makanya survei lapangan dulu dari permasalahan. Karena permasalahan seperti itu juga, misal siswa di magang 2x2 tahun itu minat terhadap pelajaran agama Islam sangat tinggi. Itu kira-kira masalah atau tidak? Kira-kira nggak ada masalah ya, karena siswa itu sangat berminat untuk belajar agama Islam. Itu juga termasuk masalah juga sebenarnya. Kok sangat tinggi ya? Itu jadi masalah juga, itu yang bisa kita menjadi dasar penelitian kita. Jadi mau siswa yang berminat atau tidak berminat itu sama-sama masalah. Kita bisa menjadi penelitian kita atas dasar apa siswa itu berminat, atas dasar apa tidak berminat. Segalanya bisa menjadi masalah. Jadi intinya kita survei lapangan dulu. Jelas? Jadi teman-teman saya sarankan ini tips dan trik ya. Ketika kalian ingin menulis skripsi khususnya ya nanti, kalau bisa dari jauh-jauh hari dari semester awal kalian sudah punya ide menulis apa nanti skripsi. Jadi jangan tunggu semester 7 kemana-mana. Karena kalian kalau semester 7 nanti kepengen nih akhirnya cuma sana cuma sini, nanti itu nggak bagus. Kalau mau cepat ACC skripsinya berkualitas dari awal, makanya sering-sering konsultasi dengan dosen manapun, apalagi dosen pembimbing akademik, karena kan sudah ada ya gitu. Iya, dosen pembimbing nanti ya. Pembimbing akademik nanti yang akan mengaksesi judul kalian ini layak nih untuk menjadi judul skripsi. Ya, ada jadi, kalau sudah. bisa dari awal semester 1 boleh cari ide-ide gitu kan. Cari ide karena ini kalau misalnya ditulis menjadi sebuah skripsi. Saya dulu tuh begitu. Waktu saya S1 di UIN Jogja. Jadi waktu saya S1 di UIN Jogja, saya berangkat dari rumah itu sudah pegang judul skripsi. Kalau tidak salah saya dulu menulis tentang tradisi Liku.
Ya, tradisi itu kaitannya dengan ayat-ayat Al-Quran tentang menuntut Allah. Jadi di situ saya tidak berhenti, pokoknya dari keluar rumah sampai saya nyampe di Jogja itu saja. Bagaimana caranya saya bisa meyakinkan diri supaya asik diri saya dari semester 1. Kemudian alhamdulillah semester 5 bisa seminar proposal skripsi. Ya karena itu kan tidak terburu-buru, dari awal sudah kecil, dari awal sudah cari ide, jangan kepenan. Karena itu proses akhir dari teman-teman semua itu kan skripsi. Kalau tidak ada skripsi ya tidak bisa lulus, kan begitu kan? Makanya itu supaya kesusu, nggak keburu-keburu, ya sebisa mungkin dari sekarang dipersiapkan. Minimal cari ide lah, menulis ini gitu kan. Atau teman-teman yang sudah bekerja di sebagai guru di sekolah itu bisa dijadikan acuan. Nanti bisa dijadikan acuan, bisa dijadikan dasar teman-teman mengambil pendampingan di sekolah masing-masing. Bisa. Yang penting banyak konsultasi dengan dosen. Mungkin harapan saya, mungkin Pak Masir, kalau bisa nanti kita ada kembali KPI yang khusus penulisan skripsi. Saya kira ini sama-sama penting Pak Masir. Dan juga adanya buku panduan akademik. Ya, jadi supaya teman-teman ini tidak bertanya-tanya lagi ini kayak gimana sih ibu gitu. Langsung dipegang buku panduan akademiknya khusus dari saya gitu. Jadi seperti itu. Insya Allah semoga bisa terrealisasi. Terima kasih. Ancang-ancang di awal ya. Jadi sejauh sudah dipastikan ya supaya nanti tidak kewalahan ancang itu. Ya, selanjutnya pertanyaan selanjutnya. Masih ada? Cuma sekedar sekarang. Ya, silakan. Ya, baik saya terkait dengan persoalan pelatihan kerja tulis ini. Saya kira Nanda DPD apa ya kita jadwalkan 1 minggu sekali mungkin atau 2 kali mungkin. Karena memang di satu sisi ini kan persoalan skripsi dan makalah. Itu apa ya fundamental pokok kita. Mungkin itu bisa dijadwalkan. Maka kita ini programnya kita insya Allah beberapa hari ada untuk gelombang keduanya. Mungkin nanti gelombang keduanya nanti insya Allah narasumber kita di Bima lagi yang langsung sampai. Tapi kalau Nanti bosan kalau kayaknya bosan ya tetap semangat kalau itu. Juga kalau mau dapat insya Allah narasumber tetap. Oke, ada pertanyaan? Bagi kita di gelombang kita langsung akan mudah-mudahan dalam waktu dekat sudah ada bulan sampai tulisnya untuk. Jadi kalau untuk salam ini menggunakan Endnote, ya. Kalau saya itu menggunakan Endnote, Footnote saya sama dengan itu. Footnote ya. Catatan kaki. Kalau UIN ya. Iya, betul. Iya. Oke, ada lagi pertanyaan selanjutnya? Cukup. Ya. Teknik penelitian yang digunakan dalam penulisan karya tulis ilmiah dalam menyusun skripsi itu disertasi dan lain sebagainya. Teknik penelitian. Ibu maka moderator sebagai penjembatan. Seperti yang saya sudah ungkapkan tadi, pertama-tama pokoknya harus ada preliminary research. Pra penelitian itu harus sifatnya wajib, ya. Jadi harus teman-teman itu tuh harus mencari, menemukan, setelah menemukan baru mengobservasi daripada masalah atau fenomena yang ingin ditulis. Jadi itu tahapannya. Pokoknya harus ada preliminary research, baru kemudian teman-teman
menulis kerangka. Kerangka apa saja yang ingin teman-teman tulis, kemudian apa yang menarik dari topik dan fenomena dari masalah ini, kalian tuliskan kerangkanya, poin-poinnya saja, gitu maksudnya, poin-poinnya saja. Oh, menariknya itu karena ini, masalahnya itu karena ini. Pokoknya kerangkanya itu boleh pakai model 5W plus 1H. Tahu 5W 1H? Ya, pokoknya what, where, why, who, when, how. Ya, gitu pokoknya dengan menggunakan kaidah 5W plus 1H itu bolehlah seperti itu. Ya, yang jelas pokoknya yang paling pokok sebelum melakukan penelitian yang sesungguhnya harus melakukan pra-penelitian atau dalam bahasa ilmiahnya adalah preliminary research. Jadi itu perlu untuk mencari, kemudian menemukan dan mengobservasi daripada suatu masalah yang ingin ditulis. Jadi seperti itu. Bisa dipahami Mbak Risna? Silahkan supaya jangan sampai malu bertanya sesat di jalan. Nanti di luar usul, ya silakan usul. Ini Bu, kalau bisa jangan hanya terlibat ilmu mahasiswa saja, kalau bisa secara universal saja, gitu maksudnya. Kalau memang ada maksudnya bisa kita cari di kegiatan bagaimana, misalnya di mana. Sedangkan video ini bisa punya dan sebagainya begitu. Ini kreatif juga ini cukup salah satu pendasar akar yang sebenarnya untuk menyelesaikan sesuatu sendiri maksudnya. Ya, benar. Insya Allah yang penting ada antusias dari peserta. Kalau antusias peserta besar, iya. Insya Allah kalau seperti itu bisa-bisa ada finansial juga kita. Universitas luar biasa. Musuhnya bagus. Insya Allah bakal kita mudah-mudahan ini kita awal ini kan gelombang dulu lah. Ya, gelombang pertama alhamdulillah berapa mahasiswa. Gelombang kedua mudah-mudahan target 20 bisa 3 dan 4. Sertifikat belum. Ya, kalau ada penggalangan dana, insya Allah kalau ada dana kita bisa usahakan sertifikat juga. Bisa. Oke, bagus sekali. Ada lagi? Yang lain? Kalau tidak ada, kita cukupkan. Ada? Pak? Nggak ada ya? Kita cukupkan. Alhamdulillah. Flash disk. Bisa satu flash disk saja nanti disebar. Anu aja nanti apa namanya copy-nya di laptop saya, nanti akan saya taruh di Google Drive. Ya, nanti bisa diunduh di Google Drive masing-masing. Ini transliterasi mengenai juga bagus sekali karena kita langsung install di laptop masing-masing. Jadi ketika sudah menggunakan itu di laptop sudah bisa otomatis gitu. Yang jurusan bahasa Arab, jurusan PI juga. Translate itu sulit dapatnya. Ada di rumah. Ini yang ini dasar-dasar penulisan ilmiah, ini apa namanya buku, e-book yang bisa kalian jadikan acuan untuk kalau belum ada panduan dari yang lainnya ya, bisa kalian contoh di sini. Dan ini dari presentasi mereka di workshop. Ada 3 file. Ya, alhamdulillah. Ya, alhamdulillah sampai di sini dulu pemaparan materi untuk materi kita. Kita cukupkan dan kita insyaallah lanjutkan dengan praktek ya. Bila taufiqul hidayah, kita akhiri dan mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Ya, baik, terima kasih dan kita berikan aplaus untuk moderator dan pemateri. Luar biasa. Terima kasih Pak Kurniawan dan Pak Nurul, dan saya langsung fasilitasi bagaimana melakukan praktek menulis ya dengan tema kembangkan diri, mulailah aku menulis. Hari ini kita harus mulai menulis. Menulis apa aja? Esai, opini, status media sosial. Jadi kembangkan diri, mulailah menulis ini saya ingin pulang dari sini semua harus menulis di Facebook dengan judul yang berbeda tentang kegiatan ini, 2 atau 3 paragraf ya, 500 kata, 1 abstrak. Ini apa? Jadi mulai berikan judulnya. Saya sudah menulis loh. Saya sudah share di Facebook dan judulnya adalah ini, melalui karya tulis ilmiah UKM STAI Alamin Dompu pacu mahasiswanya untuk mulai menulis. Ini judul saya. Wah, saya terus kurang dari gitu, seperti itu ya. Jadi saya akan bagi kertasnya. Boleh menulis dengan judul tema ini boleh, atau menulis tentang start dari rumah atau opini atau apa. Yang penting satu kertas putih ini bisa dipedulikan. Judul di atas oleh dan prodi jurusan apa. Contohnya judulnya di atas, terus di bawahnya oleh, baru paragraf pertama, paragraf kedua, selesai. Ini akan saya simpan sebagai bukti fisik gelombang 1 sukses melaksanakan pelatihan KTI, dan akan saya jadikan perbandingan dengan peserta-peserta di gelombang kedua. Saya akan membentuk tim penilai nanti untuk gelombang 1 sampai gelombang 4. Setelah itu akan diberikan kartu paket Excel yang 3 bulan 55 GB. 1 orang juara 1 2, kalau juara 2 sama juara 3 1 aja. Satu ya. Oke. Siap ya? Oke, tulislah yang bagus supaya bisa dibaca, diekspos sama media kampus atau media online. Dan insya Allah kalau yang lebih bagus bisa pakai komputer boleh nanti difoto. Tapi saya ingin mendapatkan hari ini dulu ya, karena kita selesainya jam 12 teng. Jadi sebelum zuhur kita sudah selesai. Oleh sebab itu 1 jam atau 30 menit ini bisa tulis, baru saya akan ambil lagi. Sebelum saya ambil difoto untuk bahan ketiknya di rumah apa-apa. Nah seperti itu ya. Karena sudah tidak ada pertanyaan, karena sudah dituntaskan dasar-dasar kalian ini tadi, maka saya akan memandu bagaimana menulis judul dan tidak ada kata-kata mukadimah ya. Karena ini langsung poin kok. Nah, langsung isi ilmiah, opininya, asumsi bahasanya, atau ya boleh juga dari awal hari ini tanggal sekian jam. Oke, kita apa? Oke, boleh bisa dibantu saya Pak untuk bisa membagi. Itu hanya 12, masih kurang 2 ya. Gimana 1 masih kurang 2 kayaknya. Nanti pakai kertas aja yang lain apa? Kertas masing-masing. Oke, itu aja dulu ya, kita sambil Pak Kurniawan, Ibu Nurul juga boleh menulis 500 kata apa? 2 paragraf. Silakan Pak Mulin. Ya, terima kasih. Judul di atas, judulnya 4 kata atau 5 nggak apa-apa. Yang penting adalah momen-momen. Kurang 1 ada atas. Nanti kalau misalnya punya Facebook atau Instagram bisa nanti hashtagnya pakai ini ya. Hashtag saya Jarak dekat kertas. dan hashtag pengembangan diri